tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menandatangani MOU dengan Alfa gitu. Waktu saya ke Jakarta pada bulan yang lalu, saya bertemu dengan Bapak Andreas Sustomo. Rupanya beliau itu adalah salah seorang pengajar di Family Course, Family Course dari pengajar. Lalu saya tanya sama Pak Nek, seorang Solo, kenal Bapak Andreas Sustomo, itu pembinaan Amawino. Kenapa selama ini Bapak Andreas tidak pernah ngomong ke kita? Rupanya ada suatu cara Tuhan yang luar biasa. Dan saudara, pada hari ini ada Bapak untuk kita untuk menyampaikan bagaimana cara untuk menjangkau jiwa. Kan? Apakah puas Bapak Sinulinga begini di rumah ibadahnya? Jemaatnya hanya 50 orang. Mana Pak? Puas kan? Belum puas kan? Oh, itu harus besar, mengembangkan kapasitas. Kalau mau mengembangkan kapasitas, belajar. Saudara, beberapa hari yang lalu juga kita belajar tentang ICOC, tentang ini, Sustainable Church. Bagaimana supaya gereja bertahan? Ada kesinambungannya ini. Bagaimana supaya gereja berkesinambungan, jangkau juga jiwa. Dan kalau kau duduk saja di rumah, bapak-bapak gembala duduk di rumah, gak ada menjangkau, kalau ada ikut tenang, ini bahasa Inggrisnya, bapak Guntur gak tahu ini. Ada ikut tenang, makanya kita hari ini kita belajar. Mari saya undang Bapak Guntur dan dapat beri tepuk tangan dulu. Jadi salut semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ada beberapa yang sudah saya kenal. Ada Pak David. Luar biasa. Setiap hari kami komunikasi. Iya, jadi pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka saya sudah sedikit kenalkan Pak Dutong, namanya Edi Bolan Dutong, itu lengkapnya. Saya aktif lama di pelayanan penginjilan, tetapi kemudian akhirnya saya buka pelayanan sendiri di rumah saya di Komplek Pemda. Justru pas COVID, ya sempat kena tegur ketua Sinode, karena justru di rumah persembahan tutup, saya buka di Komplek Pemda. Si bos bilang, kenapa buka gereja Pak? Kita tutup. Saya bilang, saya tidak buka gereja. Orang datang ke rumah dan saya tolak. Jadi sekali ada satu keluarga yang datang ke rumah pas hari Minggu kita ibadah. Saya bilang pakai casting dan dia bilang tidak mungkin pakai HP berenang. Anak saya 4. Ya, tidak serius dia bilang. Isi saya sambil masak katanya. Nanti pas depannya aja dia lihat seperti itu. Anak saya bolak-balik kamar, belum lagi ada buku di luar yang ribut. Di sini adalah Abang Khotbah KKWN, kami setia di sini, jaga jarak. Nah, itulah awalnya 2020. Dan kemudian ditegur, nanti Bapak kena COVID. Saya bilang, bukan Bapak itu, Bapak gembala dulu sidang. Ya main-main udah kata-kata. Bener, saya kena COVID. Waktu kena COVID, saya juga kena marah. Kemudian saya nggak mau berubah. Saya bilang kalau saya buka pelayanan karena COVID, masa Tuhan nggak bertanggung jawab. Ya, cuma nggak pakai obat karena masih awal ya, masih awal nggak pakai obat. Saya cuma hanya malah jogging, semua makan vitamin C, jeruk, semua dimakan yang asam-asam. Akhirnya sakit lambung saya. Tapi sembuh. 2 bulan saya sembuh, 2 bulan lamanya saya sembuh. Kemudian jemaat yang sudah ada, Pak main lagi Pak, ayo seperti itu. Sampai hari ini, jadi jemaat kita sekarang ada sekitar 30. Kami juga menggunakan Alfa. Jadi justru saya pakai Alfa untuk menjangkau jiwa. Anak sekolah minggu kita ada sekitar 40. Anak sekolah minggu saya pakai 10. Karena Alfa dengan CBN itu kerjasama. Ya, kita ketemu dengan trainer kemarin itu selaras ya, berjenjang supaya dari anak-anak sampai kemudian remaja, pemuda semua dapat kita layani dengan baik untuk mereka lebih mengenal Yesus. Itu dia. Nah, sedikit firman Tuhan, pesan Bapak, ada firmannya juga Pak, jangan cuma langsung ke apa seperti itu. Lukas 10 ayat 5 sampai dengan 9. Lukas 10 ayat 5 sampai dengan 9 sebagai dasar untuk saya presentasikan apa.
Lukas 10 ayat 5 sampai dengan 9. Yang sudah dapat saya katakan amin? Amin. Ya. Saya bacakan ya. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu damai sejahtera bagi rumah itu, rumah ini. Nah, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upah. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Katakan amin. Nah, dari sini saya mendapati ada 3 hal yang penting buat kita sesuai dengan konteks kita penginjilan. Yang pertama adalah ucapkan berkat. Amin. Ucapkan shalom seperti itu ya. Sikap memasuki rumah itu sangat penting. Awalnya penting, jangan bablas seperti itu ya. Anak-anak saya sendiri jangan pernah tidak mengucapkan salam kepada orang tua ya. Anak-anak sekarang kan begitu ya, masuk rumah pokoknya langsung ke kamar, buka sepatu, buka apa, baru bapaknya ada di rumah, mamanya di rumah, langsung pegang HP, langsung tiduran seperti itu ya, sampai dipanggil-panggil supaya makan siang seperti itu. Jadi kita ajarkan semua harus sehat ya, termasuk pekerja di dalam gereja. Kadang-kadang pekerja sudah langsung aja melayani, gembalanya dari sana, dia tidak coba gembala dulu seperti itu atau siapapun ya. Itu akan mempengaruhi kita ya. Karena supaya apa? Supaya kita bisa menyalurkan damai sejahtera bagi rumah ini. Setiap orang akan suka dengan orang-orang yang akan diberkati, itu dia ya. Sehingga kita akan bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Dan yang kedua adalah membangun hubungan. Ayat 7 dan 8 itu tadi ya, setelah orang menerima kita dengan ramah, maka dia akan menyuruh kita untuk tinggal, agar kita tinggal di rumah itu ya. Setelah itu kita makan dan minum, itu dia. Jadi kita makan dan minum di rumah itu supaya komunikasi juga lebih lancar ya. Maksudnya misi kita masuk ke dalam rumah orang tersebut adalah untuk memenangkan jiwa ya, agar kita datang menghampiri mereka ya. Bangun hubungan yang kuat biasanya dimulai dengan meja makan ya. Di mana-mana ya, apalagi orang Batak itu hidupnya selalu dengan berhubungan dengan makan ya. Dari mulai hamil 7 bulan udah makan-makan ya, itu betul kan ya. Partus makan-makan, tarbibi, baptis, apapun itu namanya, makan-makan kan begitu ya. Sekolah, tamat, makan-makan, tamat SD, SMP, SMA, beberapa kali makan ya kan. Kemudian pacaran, tunangan, makan, kemudian menikah, makan, dan kemudian dijemput Tuhan, makan. Tapi untuk rohani pikir 2 kali. Nah, itu fungsinya cuma satu, pada hubungan ya. Saya dulu orang marketing sebelum bertobat, nggak ada cerita yang nggak makan ya. Sama dengan beliau, bagaimana saya hubungan akan lebih baik. Wajib belum makan kan begitu kan. Nah, setelah makan kalian bisa berkomunikasi. Sebelum makan saya nggak bisa berkomunikasi. Gimana caranya? Itu gaya apa? Kalau Anda ingin lebih dekat, ajak makan. Seperti saya dengan si saya tahu dia cantik, saya ajak makan. Baru saya ngomong, kan begitu ya. Ada di sini yang suami istri nggak pernah makan untuk pacaran, langsung aja menikah, tidak ada ya. Perlu pengorbanan. Karena makan adalah sarana kita untuk bisa berkomunikasi, berdekatan ya. Yang ketiga, ayat 9 kita katakan, cukupi kebutuhan dan sampaikan Injil. Perlu tetap Injil disampaikan. Setelah kita makan dan minum, kita menerima berkat jasmani dari orang-orang yang menjamu kita, pasti ya, kita diberkati ya. Karena berkat ada luar biasa kepada hamba Tuhan yang diberikan oleh orang-orang yang kita layani dengan baik seperti itu. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Kita harus sampaikan ke semua orang bahwasanya kerajaan Allah sudah dekat ya. Sekarang luar biasa sekali kan ya, kemajuan zaman, apalagi generasi Z ya, semua hanya gara-gara gini ya. Kemarin saya ada teman, saya di briefing tapi saya nggak dapat. Dia briefing tengah malam, bagaimana caranya membuat orang supaya susah
sorry Pak Pendeta, aku ajarin Pak Pendeta, jadi bukan ajarin supaya Pak Pendeta bisa berbuat. Ya terserah Pak Pendeta lah, kalau Pak Pendeta kena iblis, tapi biar Bapak Pendeta tahu. Ternyata sekarang kita bisa buat orang berselingkuh tanpa nyana gitu loh. Jadi kayak Pak Eli, saya punya foto, saya bisa bikin videonya, dia lagi ciuman dengan perempuan, bisa. Sekarang canggih. Dan baru terjadi kan? Kemarin terjadi itu Gibran itu makan apa namanya? Makan sige ya, karena itu bukan dia, tapi hidup. Habis tadi dihujat seperti itu. Jadi bisa. Bapak, saya punya foto, saya bisa buat Bapak nanti Bapak lagi mandi sauna, ada cewek di sebelah, baru dikirim ke rumah, tutup semua seperti itu. Jadi AI itu sangat luar biasa jahatnya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, kalau banyak orang gereja, jadi kita mesti tahu lah, tahu dan dipakai, tahu untuk bisa berjaga-jaga. Anak-anak sekarang introvert luar biasa, sangat introvert. Ya, banyak anak sekarang 60% tidak mau lagi ngomong orang tua, ada masalah. Semua ada di sini. Iya, pendetaku sekarang enak sekali. Ya, sudah ada AI. Ya, tiba-tiba Pak mau tema apa? Ya, makan enak. Ketik aja. Korban tema makan enak. Keluar aja semua. Keluar badan-badannya. Ya, semua ada di AI. Bikin diagram juga gampang seperti itu. Ya. Makanya anak-anak sekarang lagi mikir. Yang sekolah IT lagi mikir. Ini 4 tahun kuliah di IT, ini dengan simpel aja semua bisa. Ada tinggal ngomong aja tuh di AI itu, ya. Cloning gampang sekali. Nah, jadi itu penting buat kita agar kita tetap memberitakan Injil. Nah, kami di Alpha, ya, berharap semua gereja akan bisa menikmati ini. Ini pilihan, tidak paksaan. Ini pilihan, ya kan? Apakah gereja kita mau menuai bukan hanya dalam konteks jumlah. Saya nggak tertarik sebenarnya dengan jumlah jemaat. Saya lebih tertarik dengan orang yang berkualitas. Amin. Sebagai gembala kita nanti pertanggungjawabannya bukan soal jumlah. Saya nggak percaya. Kasian sekali yang di kampung-kampung itu. Kalau nanti di surga hanya gereja yang besar yang masuk surga. Tapi saya percaya di gereja gembala yang berkualitas, yang bertanggung jawab sepenuhnya dengan jemaat yang ada di tempat kita. Jadi gembala, kita harus pastikan kalau ada jemaat 10, pastikan 10 adalah orang percaya. Amin. Pastikan itu. Ya. Jadi usah moyo-moyo 1000 jemaat tapi tidak percaya, terus gimana? Kan kembali kepada Alkitabiah. Gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya. Nggak coyol saja. Kalau jemaatnya sampai 100.000, gimana dia bagi nyawanya? Amin. Ya, seperti itu. Ini penting buat kita. Makanya Alpha adalah sesuatu hal yang luar biasa. Nah, karena nanti efeknya bisa juga akan menjadi jemaat bertambah. Sehingga kita bisa dibilang bahasa duniawinya nggak capek-capek lagi. Yang mendatangkan jemaat itu nanti adalah jemaat dari jemaat, teman bawa teman. Amin. Di gereja saya, kami punya visi adalah menjadikan jemaat itu bertambah berdua. Hanya itu aja. Saya berharap jemaat saya itu bertambah berdua. Kalau udah bertambah berdua, ngomong apa mereka di luar, pasti mereka akan bisa punya kuasa untuk membawa orang datang ke gereja. Makanya kami dari satu keluarga sekarang ada 30. Itu luar biasa, ya. Keluarga di belakang salah satu, ya. Jadi itu bukan lewat ya. Tengoknya beribadah. Ada apa ini? Ini makan-makan. Ada apa? Ikut dia apa? Sekarang dia sibuk kemana-mana. Ayo datang yuk ke gereja kami. Hari Sabtu kumpul. Gembala kami gaul katanya. Pas sudah bubar kan gitu. Pokoknya enak seperti itu. Nah, akhirnya dia yang pergi, bukan saya. Seperti itu. Ya, dia berdayakan. Nah, apa itu apa? Ya, nah saya mau cuma propose saja, ya propose saja. Apa itu apa manfaatnya dan bagaimana kita memulainya? Ya, ini penting buat kita. Apa itu apa? Jadi apa adalah satu program penginjilan. Ya, ini visi kita untuk apa namanya mengambil bagian dalam penginjilan akan bangsa Indonesia.
bangsa Indonesia. Karena apa itu ada di seluruh Indonesia, ya, dari mulai Aceh sampai Papua, membangkitkan gereja dan transformasi akan komunitas. Hari ini juga ada pelatihan di Gereja Baptis Padipura di Papua, ya. Dan kemudian misinya adalah untuk memperlengkapi dan melayani gereja dalam misinya untuk membantu setiap orang menemukan dan membangun hubungan dengan Yesus. Jadi menemukan dan membangun hubungan dengan Yesus itu yang penting. Amin. Ya, bukan supaya mereka melekat dengan gereja itu, tidak. Apa? Tidak berbicara tentang doktrin. Kalau bicara tentang doktrin, ya nggak mungkin di KPS kan. Dulu tahun 2011 waktu masih mentor saya Jaring Saragi itu ekurs di KPS, kami bicarakan bikin MOU, tapi nggak tertulis. Tapi diwajibkan semua, ketua semua gereja wajib jalankan apa selama 1,5 tahun berjalan, luar biasa. Tetapi para ketua majelis merasa gerah karena seperti ada roh yang lain nih berbau karismatik, karena ada berbicara tentang Roh Kudus, tapi mereka nyikapinya salah seperti itu. Mereka takut ada perbedaan. Karena beliau ini memang agak sedikit karismatik dari Saragi. Waktu sinode berikutnya ada gerakan yang penting jangan dia. Akhirnya gereja itu kembali ke laptop katanya. Laptop jadi apa tidak ada lagi seperti itu. Ya, tapi puji Tuhan ada beberapa orang yang sangat menikmati. Amin. Nah itu dia, ini penting buat kita. Jadi fungsinya adalah seperti itu. Sejarahnya jelas dikatakan ini sejarahnya saja. Bukan dari gereja karismatik Bapak Ibu, bukan dari gereja Pentakosta, justru dari gereja Anglikan. Asal muasal ini. Referen Nicky Gamble adalah seorang betul yang luar biasa, orang Yahudi, ibunya nggak pernah ke gereja, ini betul-betul ateis student, bahkan sampai kuliah masih ateis, justru dijangkau oleh teman kuliahnya seperti itu. Ya. Kemudian dia bergereja di Holy Trinity Brampton, London. Gembalanya saat itu adalah Sandy Miller, ya. Jadi kemudian setelah dia bertumbuh, dia merancang satu bagaimana supaya gereja itu rame. Itu awalnya. Ya bayangin aja lah gereja Anglikan yang ortodok, pakai orgel, yang datang tua-tua, walaupun pakai ada minum-minum juga, anak mudanya nggak ada. Dia rubah, dia minta Sandy Miller supaya ada ibadah youth, pakai musik seperti itu. Ya pakai musik lah, kayak Hillsong seperti itu. Dan mereka lakukan perubahan. Dan bisa. Nah itu dia. Sama kayak Joseph Patarigan yang dia Glenn Citra itu ada gereja Anglikan juga situ. Mereka gunakan apa? Dan mereka tidak seperti Anglikan Ortodoks, tetap ada pujian penyembahan, tetap ada janji iman, tetap ada beberapa kali segala macam. Kadang saya juga coba di sini. Dan mereka juga gunakan apa? Luar biasa. Sudah berjalan lebih dari 40 tahun sebetulnya. Di 170 negara, ada 100 bahasa, lebih dari 29 juta orang telah menikmati program ini. Dan luar biasa, ada banyak kesaksian di semua denominasi. Tadi Bapak bilang tadi Pak, Katolik pun ada datang. Ya. Memang kalau di Indonesia agak suka. Saya kalau ngomong bicara tentang orang Katolik dalam penginjilan, kalau sudah di daerah kabupaten, yang sungguh-sungguh Pak, beda dengan Bapak kita, ya jadi masing-masing. Tapi secara internasional, ya semua orang pakai seperti itu. Karena tujuan cuma satu kok, berhubung dengan Yesus. Amin. Ini penting buat kita. Jadi apa adalah serangkaian sesi interaktif yang menyenangkan, ya, yang dilakukan secara onsite, online. Ada hybridnya yang dirancang untuk membuat percakapan di mana dan siapapun boleh datang untuk mengeksplor dasar-dasar kekristenan dengan cara yang tertib dan aman. Jadi penginjilannya sangat enak, ringan. EE bagus, saya juga aktif di EE. Jadi saya pakai dalam hidup saya, pokoknya kalau jumpa yang one by one saya pakai EE. Dan mungkin saya pakai apa? One by one. Saya misalnya contoh, saya naik kereta api dari Medan ke Ratu Prapat mau coba. Sebelah saya pasti saya pakai EE, pasti. Tapi saya injil. Pasti saya tanya, gak peduli saya, apa dia haji, apa dia orang Kristen, saya diskusi aja, gak ada masalah seperti itu. Saya pakai EE, dia pakai apa? Ya kan, kalau apa kan komunitas. Nah, tapi ini komunitas. Kalau EE perlu training khusus kan? Nggak sembarang orang bisa menggunakan itu. Orang-orang tertentu ya yang dilatih. Tetapi apa untuk semua orang yang bisa jalankan? Siapapun di sini bisa. Ya. Karena ini cuma hanya bagaimana kita ngobrol, makan,
kemudian kita bisa sering-sering tentang kehidupan, mengeksplor, dikatakan begitu, supaya terbuka. Ya, saya banyak keliling gereja sekarang, ya hampir nggak ada lagi gereja yang punya statement. Dulu kan masih ada ya, zaman-zaman dulu kita ke gereja ada lagi keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dulu banyak gereja seperti itu, saya lihat, terutama GBD. Tapi sekarang saya bilang, kadang saya kalau berapa kali GBD, bikin apa? Itu kan mulanya kalian kalau nggak salah saya bilang. Dan memang itu sekarang yang lebih relevan. Tidak ada orang bisa bertobat tanpa pemulihan, keterbukaan, tidak ada. Ya, saya ngomong dengan seseorang kalau nggak terbuka, apa yang mau apa? Kita nggak tahu masalahnya apa. Apalagi sekarang itu banyak sekali masalah di keluarga, di mana seorang ibu bapak nggak tahu apa yang terjadi dengan anaknya, karena anaknya nggak terbuka lagi. Semua gara-gara ini, ya. Dan juga gara-gara mamanya sih, ya. Kalau anaknya datang, mak, aku punya masalah mau cerita tentang apa? Pacaran. Makanya jangan pacaran lah. Kalau masih udah pacaran, lu bilang aja namanya itu kok pacaran. Nah, udah ada masalah. Orang lain, ya, Pak, ada masalah proposal aku gini. Jadi itu dosanya gini. Makanya kau harus bijak tahu. Kau pun salah pilih dosa pemilih. Orang tua selalu protek ya seperti itu. Dan saya suka tadi yang mengatakan di mana saya melayani anak pendeta ya, yang tidak pernah dianggap di rumah, masih proses ya, dari kota Medan masih proses ya. Saya juga sudah ngomong ke bapaknya, semua sama-sama ikut sebenarnya ya. Jadi cuma kaget karena dia suka ngomong, dia seperti kering dia bilang ya, bicara eksplor dia bilang bilang saja kalau bicara seperti ini nggak dapat di rumah. Bapakku terlalu pendetanya luar biasa, dia bilang dia untuk pendeta kok, jujur ya, kita sungguh berdoa semua ya. Anak kita nggak butuh pendeta, dia butuh bapak yang baik, amin ya. Saya sejak kecil puji Tuhan dengan anak saya berteman baik ya, dan sejak kecil anak saya itu sekarang pendeta gembala di Jakarta tempat kecil. Kalau panggil saya panggil friend, Pak, kok banyak itu bukan itu bahasa saya. Ilustrasinya itu loh, muter-muter, suatu kayaknya. Tembak aja Pak langsung Pak. Itu juga ya, giliran dia sama, saya kerja juga dia. Gak pas, kontesnya mana kontesnya? Kan ada lihatnya. Jadi kita kayak teman aja. Menantu juga sama. Dengan cara itu saya akan bisa tahu persis apa yang ada dalam diri dia. Percaya saya, ya. Kan enak ya punya anak. Nanti anak Anda datang ke rumah, mukanya bencut. Tuh, apa mukamu? Kok kayak enak? Ah, enggak. Loh, enggak biasanya kan kayak jutek gitu. Ah, enggak, mama aja yang suka pikiran enggak benar masuk kamar. Pernah mengalami? Ya kan? Kita punya anak seperti itu. Karena dia tidak terbuka. Nah, apa yang berharap kita semua terbuka? Generasi muda sekarang pintar sekali. Ya, jangan pernah menganggap kita lebih hebat daripada anak. Kelebihan kita cuma satu, pengalaman. Itu aja. Kepintaran, no, gak ada lagi. Dulu ya, bapak saya pintar. Zaman-zaman kita kan begitu ya. Kalau nggak ada guru, udah pasti bego. Iya, sekarang nggak ada guru nggak apa-apa. Kalau udah ada ini kok, lah dosanya ngomong A, kita klik aja Google A, ada semua di sini. Selesai. Anak pintar. Jadi anak-anak apa yang mereka butuhkan? Anak-anak membutuhkan ruang, membutuhkan pentas, tempat mereka bisa mengeksplor apa yang ada di otak mereka itu. Ya, berjibun. Ya. YouTube luar biasa. Saya bilang sama jemaat saya, kalau pengen jadi orang baik, nggak usah dari YouTube. Jadi Kristen Pak, tak usah ya. Itu. Kalau baca aja kita nggak ngerti tanya ke gembalamu. Ya mau tonton YouTube itu dengan itu. Tapi kan baik hanya sekedar. Takutnya kau belum makan. Yang kau lihat nanti ternyata tidak hilang. Kan gitu. Ya kan? Akhirnya orang GKB, tapi displaynya Stephen Tong misalnya. Ya kan? Kan semua baik sebetulnya. Tapi lama-lama kan mungkin jadi beda ya.
Saya bilang gitu, nggak usah cari-cari motivator. Mau jadi istri yang baik, baca di firman. Ada kok di firman Tuhan, istri yang baik. Gembala yang baik pun ada firman Tuhan. Amin. Seperti itu. Anak yang baik dan segala macam itu penting buat kita. Ya. Jadi apa itu? Nah ini bahan-bahan apa? Sudah lama di Indonesia itu mulai 2008 sebetulnya. Ya, ini masih gambar-gambar dulu, jadi gambarnya masih muda. Ya, apa ini masih dalam bentuk tanda tanya, tapi digendong. Hidup penumbukan, ada banyak pertanyaan dalam hidup kita. Baru kemudian 2015 berubah, apa ini film series, 2017 ada proses pernikahan, ini kemarin The Marriage Talk, ini biasanya nanti akan diundang Pak Andreas, ya, mereka suka ngomong tentang keluarga, ya, dia sudah seperti itu. Baru kemudian kita 2018 berubah lagi, 2019 ini masih zaman COVID, baru kemudian apa series film konteks ini sekarang, ya, dan yang ini khusus pranikah. Jadi yang belum menikah kita bisa bikin khususnya seperti ini. Amin. Ya, dirancang untuk menginspirasi percakapan. Jadi tujuan cuma itu supaya kita ngobrol, tidak ada lain. Kita bukan mengajak orang supaya percaya Yesus, tidak perlu orang diajarin, tapi orang perlu diajak ngobrol, persahabatan, supaya terbuka. Ya, itu penting buat kita. Nah, apa film series konten Indonesia yang sekarang yang kita lagi pakai adalah ada 40% konten telah dikonteskan. Jadi wawancara di Papua, Jakarta, Bali, Jogja, dan Medan, dan 14 kesaksian. Ya, jadi ada kesaksian, ada banyak di sini. Ada yang sudah meninggal, ya, di Uluan, ya, maka dia sempat di videokan baru kemudian kena COVID, ya. Tapi luar biasa sekali. Ya, ada banyak hal. Ada Rubin Adi dari GBI, ada juga dari PGI, seperti itu. Ada banyak. Kita juga berharap dari sini ada banyak kesaksian juga. Kita bisa upload ke apa Indonesia, ya, supaya semua orang bisa melihat yang luar biasa. Nah ini adalah kurikulumnya. Jadi nanti kalau kita jalankan apa, maka inilah semua yang akan kita bahas. Ya, jadi itu dilakukan minggu demi minggu. Jadi kayak sel group, kelompok sel 1,5 jam, maka apapun 1,5 jam. Ya, seperti itu. Kita lakukan segala kelompok sel. Di gereja kita kami ada apa pembaca pemulung tiap Sabtu, ya. Jadi harus sesama. Tidak mungkin pemulung saya gabung dengan bapak-bapak yang manajer, tidak mungkin. Nanti ngomongnya nggak nyambung. Jadi pembaca. Nah sekarang kami, jadi mereka malah ngomong, makannya enggak? Di mana? Itu ada rumah Pak Kunto. Loh, bukannya gereja? Ibadah? Enggak ibadah. Pokoknya makan, dengar film, nanti ngobrol-ngobrol. Nanti ada kopi, ada teh, seperti itu. Nah, sekarang pemulung juga sih, bahkan ada yang muslim. Ya seperti itu. Ya santai saja, tidak masalah. Sama seperti di GKB. Di GKB itu ada ibadah yang universal. Ya, universal. Pokoknya tujuannya cuma hanya untuk orang yang susah. Dikasih sembako, ada yang muslim, ada yang Buddha, terserah. Maka itu saya kalau kopas itu, Pak, temanya bukan Injil aja, Pak. Ya, seperti itu. Wah, itu luar biasa, seperti itu. Saya justru terinspirasi, kalau bisa, aku juga bisa. Amin. Nah itu luar biasa. Ya. Kalian merokok, sekarang nggak merokok lagi. Ya. Jadi penginjalan itu nggak usah kampung moyo ya. Kampung moyo, nengok ada orang berjilbab, bagaimana supaya jadi bisa. Nggak perlu. Yang penting kita saja dulu. Amin. Sekitar kita. Kadang-kadang pendeta juga perlu dikirim. Amin. Karena lebih sibuk pelayanan daripada melayani istri. Amin. Istrinya tinggal, ya kan? Iya, tinggal. Itu namanya manusia. Pasti ada ya, pasti ada. Terutama dengan anak. Hati-hati dengan anak, ya. Kita perhatikan anak kita, jangan terlalu asik dengan pelayanan, lupa dengan anak-anak, ya. Seperti itu. Kemudian ini ya. Jadi minggu pertama itu ada makna hidup yang lebih dalam dari ini. Ini masih introduction. Ya, dilakukan dalam tempo 1,5 jam, ya. Kemudian minggu kedua, coba balikkan lagi tadi. Sorry, ini nggak bisa. Kalau balik nggak bisa. Balik ke awal. Nah, sorry. Biasa aja. Rida. Enggak. Jadi yang minggu kedua 3-4 ini tentang Injil. Langsung to the point. Menurut Anda siapakah Yesus? Nah itu temanya. Filmnya ada. Filmnya sudah diatur. Ya.
Karena banyak orang tidak mengenal Yesus, tapi tahunya di gereja banyak sekali di gereja. Ya. Banyak, saya sudah lihat banyak sekali di gereja. Mereka nggak kenal Yesus, cuma tahu. Ya. Karena mereka nggak baca firman. Kemarin saya baru dari Sibolga, 20% nggak berdoa. Saya bilang jawab buku bersama malam. Jujur bukan tidak. Kok berdoa senantiasa? Enggak bu. Mau kita semua rata-rata. Hari ini kita di daerah Sibolga. Hari ini 2 malam. Terus mau dijawab. Siapa yang tahu Jokowi? Semua orang tahu kan Jokowi. Tapi yang mengenal Jokowi kan cuma istrinya. Apakah dia mences? Kan istrinya ngorok kan istrinya. Karena istrinya bergaul setiap hari dengan Jokowi, makan, minum, ngobrol, usaha, jalan-jalan sama. Siapa yang mengenal Yesus? Ya orang yang bersama dengan Yesus setiap hari, yang kegemarannya membaca firman dan berdoa dan bisa lepas. Jangan bilang, aku udah ke gereja. Nggak ada ke gereja terus mengenal Tuhan. Dari mana caramu ke gereja mau mengenal Yesus? Hidup seharian ini nggak pernah baca firman. Di gereja saya wajibkan pengerjaan. Mesti baca firman. Kalau makan siang dan makan malam. Kalau enggak, jangan jadi pengerjaan. Gak berani kan? Ada juga yang berani. STH lagi dia pengerjaan. Saya ikut juga Pak. Bikin grup firmannya maksudnya kalau STH kalau merasa gak enak nyaman dengan mereka yang masih umur ini ada di keluar dan tanya orang kenapa lo keluar karena disuruh baca firman apa sekali ketahuan orang jadi mereka saya suruh makan jadi waktu nyanyi pas. Ada lagunya kan? Kerenungkan firman-Mu siang dan malam. Ya kan? Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Apalagi kalau yang pertama, aku mengasihi Engkau Yesus. Wah menangis itu. Datang Yesus dari atas. Ngomong apa kau? Air mata buaya. Kapan kau baca firman siang dan malam? Kalau zaman dulu is oke, zaman dulu mesti pegang Alkitab karena ada HP. Sekarang kan mereka udah biasanya ada HP. Iya. Jadi begitu makan, cuci tangan kok saya bilang. Ya cuci tangan. Terus pegang HP-mu, ambil Alkitab, cari ayat yang pas bagimu, salin, kirim ke guru pengajar. Apa kalian? Saya juga buat sama, kita juga sama. Oh luar biasa justru. Makin lama firman yang mereka bikin, wah itu firman-firman yang sangat mendukungkan saya juga. Saya bikin kemerhati. Ada yang tanda begini, wah rame. Bahkan sekarang ada yang jajan pun firman, apa bilang makan Pak? Dia bilang isi saya, 4 kali dia bikin ini. Baru makan dia. Wah luar biasa. Akhirnya apa? Lifestyle gaya hidup. Allah bisa karena biasa. Amin. Dan itu penting. Ya, firman ada firman, semuanya firman dan lain seperti itu. Ya. Bukan karena pelayanan kita berarti. Ya. Mengapa Yesus mati juga sama? Ya. Bagaimana kita dapat iman? Baru kemudian masuk minggu kelima ini tentang hubungan. Mengapa dan bagaimana kita berdoa? Mengapa dan bagaimana kita harus baca Alkitab? Makanya kita baca firman. Hanya cuma 2 itu aja kok. Kalau mengenal Yesus berdoa dan baca firman selesai. Gereja tidak membawa keselamatan. Nggak usah perhati dengan gereja. Ya. Tidak membawa keselamatan. Agamamu pun juga tidak membawa keselamatan. Ya. Jangan ngoyo. Bertahun-tahun di gereja, wah rasanya kayak di surga. Dari dulu di depan, bapak kita contoh bertahun-tahun sampai berjenguk sampai anak cucu. Yakin masuk surga? Tidak. Hubungan kita dengan Tuhan. Yang tahu kan cuma Tuhan. Kan yang tahu kan cuma Tuhan hubungan kita. Dari DIY akan kelihatan, akan dari buahnya akan kelihatan, dari buahnya akan kelihatan. Amin. Jadi penting buat kita. Baru kemudian setelah itu kita masuk dalam Roh Kudus. Nah ini lagi, ini parah juga ini yang ada di orang-orang Kristen. Siapa Roh Kudus? Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Bagaimana saya dapat dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan bagaimana kita memasangkan hidup selanjutnya?
ditandai merah karena ini satu event sekali, bisa 1 hari, bisa 2 hari, seperti itu. Beda yang ini, kalau yang putih-putih ini dilakukan dari seperti kelompok sel, 1,5 jam, 1,5 jam. Ini penting, apalagi kita orang karismatik yang selalu menganggarkan gereja kita tuh beda dengan gereja suku. Ini lebih roh, betul nggak? Ya kan? Apalagi jemaat itu, jemaat itu sangat sombong sekali, nggak ngeroh. BP, gereja Buya, Kristen Batak Parba, coba. Maka BP-nya gitu-gitu kita bilang. Pernah saya ketemu, saya pernah satu gereja, ada kesaksian di gereja itu. Terus keluar, anak gadis bersaksi dia nangis kan matanya. Mama saya sudah bertua, mama saya sekarang ada di sini. Tadinya mama saya dari gereja suku. Di mana ceritanya orang pindah gereja dia nggak bertobat? Di mana ceritanya orang gereja suku pindah ke gereja karismatik sudah ada yang bertobat? Nah, bertobat itu kan hidupnya. Amin. Kalau enggak, makanya kebiasaan itu jelek sekali Indonesia karena saling merendahkan seperti itu. Ada kawan seberang yang menuan, ya, ribut dia orang gereja. Kami nggak pernah ribut, ya kan? Kalau kami bikin keranjang di depan gereja, 1 hari penuh keranjang itu pembangunan. Coba 3 minggu keranjang di depan itu, belum tentu 1 hari. Lewat gini, GKB-nya juga. Lewat orang GKB, enggak lah, GKB enggak. Ya, paling orang GKB aja yang mau. Itu bikin mereka. Makanya dia kadang-kadang kita enggak juga, itu benar. Mau nggak kita membantu gereja sebelah? Nggak usah lah. Kadang-kadang rumah juga begitu ya. Ada makanan banyak, karena tetangganya bukan GKB, tetangganya gini. Dia cari GKB yang depan. Angkat lah. Itu kan ada sebelah. Hanya gara-gara beda gereja kita mau memberkati. Betul nggak? Mereka ada yang ketawakan setuju. Ini penting ya, Roh Kudus ya, penting. Roh Kudus penting ya. Masih ingat pasca ya, kematian, kebangkitan, kenaikan itu luar biasa. Dari semua event rohani, inilah event yang paling saya suka. Itu bukan kembali darahnya yang kudus tercurah membebaskan kita. Amin. Dia kan pemberi yang terbaik, betul? Dia pemberi yang terbaik yang ada dalam kita. Tetapi orang Kristen tidak pernah merawat itu, tidak menghargai pemberian terbaik itu. Jangan-jangan itu. Iya. Saya suka kasih aplikasi yang gampang lah. Kalau kita kasih ke istri kita hadiah, udah capek-capek kerja, kita kasih dia emas, anting-anting, terus dia terima, diletakkan di meja rias, tapi nggak pernah dipakai. Yang dipakainya dari mamanya saya. Tersinggung nggak? Kan begitu, kita kasih sama anak kita kerja luar biasa, kita kasih sama anak kita hadiah, diletakkan di sini, minggu depan udah di keranjang. Saya tidak, tak disentuh. Roh Kudus pemberi terbaik Tuhan. Tapi banyak orang Kristen tidak pernah menyentuhi, tidak pernah mau tahu apa itu Roh Kudus, bagaimana menggunakannya. Beda dengan orang duniawi. Dia tahu ada HP sangat membantu orang bisa berkomunikasi. Dia cari tahu bagaimana menggunakannya. Dia rawat HP-nya, pakai lagi pembungkus seperti ini. Tapi Roh Kudus orang tak tahu. Maka saya bertobat di berbagai gereja. Saya bilang, jangan jadi jemaat yang pasif kalau cuma mau perlu ibadah dulu usaha ke gereja saja. Saya ngomong nggak tahu dulu. Kalau nggak ngerti tanya di gereja. Kalau nggak ngerti tanya kalau saya. Dia penolong yang setia kan? Dia penolong yang setia. Masa kita nggak mau tahu? Dia kan penolong. Aku cari tahu lah siapa dia. Bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ceramahnya banyak. Saya suka isi orangnya. Kadang-kadang saya tanya orang Timur, coba cerita tentang Roh Kudus. Itu apa ya? Terus bagaimana kalau saya melayani? Menyembah dalam roh dan kebenaran, tak tahu apapun tentang Roh Kudus. Saya bilang, ayo minta tutup bapakku. Pak, nanti kenapa ibadah Pak?
ibadah tentang Roh Kudus. Tidak apa-apa, tidak masalah. Di gereja saya begitu. Ya. Jody, dulu, basicnya Katolik. Saya ajarkan Roh Kudus, karena dipercaya. Banyak menyembah. Kemarin ada jemaat kita baru, orang Papua. Dia tanya, kenapa kamu nggak sudah mau kudus? Aku sudah mau kudus. Dia Katolik. Dia tanya, dia nggak sudah mau kudus karena dia Katolik. Karena dia merasa saya juga Katolik. Sudah dibaptis. Karena dia tahu Roh Kudus luar biasa. Amin. Jadi itu fungsi kita di gereja. Baru kemudian bagaimana kita menolak kejahatan, ini penting. Karena biasanya orang bertobat akan kembali ke basicnya, ya kan? Orang suka besok kumpul di luar sana, di rumahnya, ikut-ikut gereja, bertobat. Lama-lama balik juga ke situ. Karena kawannya manggil, baik, so buka aja, gak pernah ingin gabung, ya kan? Gabung gak, aku udah bertobat. Enak, pengen teman. Masa gara-gara kau bertobat gak mau berteman sama kami? Yesus aja berteman dengan orang berdosa. Masih kamu gak? Iya juga ya. Nenek. Jadi ya, ini namanya dia gak mau menjamah Tuhan, gak mau menjamah Tuhan. Tapi yang bisa lebih kuat. Baik, bisa jalan kartu kuliah. Atau buka toilet. Jadi kita bukan di toilet. Jadi kita bukan di toilet. Berapa kali kawan? Karena tadi terlokal di toilet. Dia ya kan, kalau lokal itu tipis. Kan gitu. Kalau lama dia, akhirnya main. Mati, main lagi dia. Datang kawan dari toilet. Mana kartu kuliah? Berapa nih kartumu? Akhirnya dia balik lagi. Kan itu seringnya ikut KKR. Saya bilang gini, bagi saya KKR tidak penginjilan. Bagi saya, maksud KKR adalah tempat jadi pembangunan rohani, itu basicnya. Lakukan itu, buat penginjilan, kemudian masuk dalam pengajaran. Langsung itu. Banyak orang cuma KKR doang, dan pengajarannya, dan ada pemberitanya. Akhirnya apa? Yang nangis pun di KKR, bertobat pun balik ke rumah, bapak mamanya nggak beres, yang masih nggak beres lagi. Apa saja? Karena auranya. Nah kalau di apa beda? Di apa kan orang kan akan kita layani dengan pribadi pribadi. Kita layani kelompoknya dengan lebih baik untuk dia. Ya. Kemudian mengapa dan bagaimana saya bersikap pada orang lain ini penting. Setiap orang harus bersaksi. Ya. Di gereja saya itu tugas saya yang paling berat. Memastikan supaya jemaat itu betul-betul bisa bersaksi. Bagaimana caranya? Pastikan dia juga ketemu Yesus. Kalau nggak ketemu Yesus, yang bersaksikan. Jangan lebay, berharap masuk surga, tapi nggak pernah bersaksi. Bagaimana dia bersaksi kalau dia tidak menemukan kebenaran firman Tuhan? Nggak pahami. Jual sepeda motor yang mahal, tapi yang dipakai hari-hari Honda Beat. Kira-kira laku nggak yang mahalnya? Kan enggak. Kalau lihat, loh kok pakai Honda? Kau jual yang mahal, jualan prudensial. Jadi bapak pakai apa? Asuransi. Kalau saya pakai Allianz. Mana sih? Ya kan? Ngajak orang ikut Yesus, tapi dia tidak mengalami Yesus. Jadi calo. Jangan jadi calo. Karena banyak calo di gereja, pendeta. Pernah dengar kisahnya? Anak perempuan dengan pendeta bapaknya pergi ke Siantar, pergi ke Amplas. Sampai di Amplas banyak calo kan? Jatah, intra, masuk dia ke intra itu. Berangkat, baunya nangis. Duh, kok nangis loh? Kata bapaknya pendeta. Dia ngajak kita ke Siantar tapi nggak hidup, Pak. Oh, dia calo kan? Makin nangis. Kenapa dia nangis? Aku nggak mau bapak jadi calo. Ngajak orang pergi ke surga tapi nggak mau pernah. Kan begitu ya, bapak jam rokok kau, ya, bisa kau merokok, ya, jangan macam-macam, bisa merokok juga bapak. Baca firman, bapak tidak pernah baca firman. Jangan lupa saat teduh, bapaknya nggak pernah saat teduh, ya kan? Jadi kita harus. Nah, apakah Tuhan menyembuhkan pada masa kini? Wajib, itu mukjizat. Percaya. Sekarang justru ramal, semua gara-gara ini. Semua gara-gara teknologi, orang nggak berpikir lagi ada Tuhan. Ya udahlah, sakit berdoa, apa berubah? Nggak perlu dulu, nggak percaya.
dengan Tuhan. Saya pernah lumpuh 2018 setahun. Dokternya bilang nggak mungkin sembuh. Paling banter bapakku ini dengan saya berbeda. Paling banter bapakku ini sudah kursi roda, udah hebat itu. Anak saya yakin, bapak yakin enggak? Hari mati aja, berdamai. Kadang saya sembuh kok, bisa berdiri seperti ini. Tahun bisa tabrakan. Saya masuk kok, saya lepes. Ya, lalu masih serius mobil saya. Udah ganti mobil diganti Tuhan, luar biasa. Saya nggak ada darah sedikit pun keluar, darah lecet, cuma ini biru. Karena itu virus 2010 tanpa airbag. Jadi itu saya ditekan oleh setir itu, masuk di toko. Kaki saya bengkok, dikira orang saya sudah patah. Ditidurin, lalu kan saya didobrak, saya dikeluarin.